Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pemerintah Kota Palu, rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020, kami dari Satgas Pengendalian dan Pemantauan Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, untuk pelaku perjalanan, hari ini ada laporan 18 kasus baru pelaku perjalanan, sehingga yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 48 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 1.814 pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru dan telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 222 kasus OTG. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dipantau satu kasus dan telah dirawat di Rumah Sakit Undata. Yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hari ini sejumlah 238 kasus orang dalam pemantauan. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini juga tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dirawat ada 2 kasus pasien dalam pengawasan yang dirawat di Rumah Sakit Undata. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dirawat ada 1 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Madani. Dan total yang telah dinyatakan sembuh sejumlah 15 kasus. Selanjutnya adalah laporan dari pos-pos pemeriksaan di pintu masuk Kota Palu. Yang pertama, di pos pemeriksaan Tawaili, hari ini dilaporkan hasil screening ada 81 pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Pantoloan Wani, hari ini hasil screening dilaporkan 58 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Watu Sampu, hari ini dilaporkan hasil screening 526 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Bandara Mutiara Sinar Negeri yang telah dibuka 2 hari lalu penerbangan, dilaporkan ada kasus 43 kasus pelaku perjalanan. Untuk informasi pondok perawatan, hari ini dilaporkan ada 1 kasus ODP yang dirawat di pondok perawatan. Hasil screening di pos pemeriksaan Tawaili dengan menunjukkan gejala dan rapid test reaktif. 1 kasus dengan menunjukkan gejala dan rapid test reaktif dari pos pemeriksaan Watu Sampu telah
kita rawat juga di pondok perawatan UTG dan UDP Kota Bali Asrama Haji, dan yang bersangkutan memaksa untuk pulang, sehingga kita lakukan diantar dengan ambulans dan dikawal juga dengan mobil patroli dari Satpol PP sampai ke perbatasan di perbatasan Watu Sapu, di luar perbatasan Watu Sapu. Jadi yang bersangkutan diantar di luar perbatasan Watu Sapu dan yang bersangkutan pulang kembali ke Makassar. Demikian informasi untuk update pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Saja ada informasi dari Bapak Kepala Dinas Pemerintahan Kota Palu dan ketersediaan barang di Kota Palu. Untuk kemarin beras masuk ke Kota Palu sekitar 20 ton, kemudian gula masuk melalui pintu Tawali itu 34 ton, sedangkan daging sekitar 2,5 ton. Sedangkan ikan dari dua pintu Panteluan dengan Tambara itu sekitar 4 ton. Kemudian masuk juga minyak kelapa untuk melalui Lambara itu sekitar 9 ton. Kemudian untuk Watu Sapu LPG masuk sekitar 560 tabung. Sementara ketersediaan barang untuk di pasar dan distributor, untuk telur ayam tersedia saat ini di 2 distributor 33.000 butir dengan harga 40 sampai dengan 60.000 per rak. Daging sapi pada 3 pedagang di Masomba itu ada sekitar 220 kilo dengan harga 120. Ayam potong pada 3 perusahaan sekitar 650 ekor dengan harga 35 sampai dengan 50 dan bahkan masih ada yang 25. Untuk gas LPG di 2 distributor, khususnya yang 3 kilo, 1 distributor itu ada sekitar 2.240 tabung, yang 5 kilo ada 500 tabung. Sementara beras yang berada di Bulog saat ini sekitar 1.765 ton dan gula tersedia pada 1 distributor saat ini sekitar 67,5 ton. Untuk beras harga 8,5 sampai dengan 12. Untuk gula 12,5 sampai dengan 15. Untuk 15 biasanya itu di pengecer. Sekali lagi tambahan sedikit untuk pedagang pasar dan para konsumen serta petugas pasar, dengan menurunnya kasus-kasus COVID-19 ini, maka saya berharap kepada para pedagang dan para konsumen pasar, khususnya pasar harian di Pasar Manonda, Masomba dan Tawajuka, untuk selalu menggunakan masker. Dan kepada petugas pasar, kami minta untuk selalu mengingatkan kepada pedagang dan para konsumen untuk selalu menggunakan masker. Saya kira itu tambahan kami. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk seluruh masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan dengar. Mari bergotong royong, bekerja sama, kita cegah dan lawan COVID-19.